Oke, teman-teman, kembali lagi bersama gue Aditya Telung Pratama di segmen di hari supir truk. Jadi di video kali ini gue bakal ceritain pengalaman horor gue sekali lagi. Jadi dulu tuh sekitar tahun 2012-2013an lah. Udah 7 tahun ya, udah 7 tahun yang lalu gitu. Jadi gue kan kerja di waktu itu lagi musim panen tebu gitu. Gue jadi supir truk pengangkut tebu gitu kan. Jadi ceritanya gue kan dari rumah ya kan, gue dari rumah terus gue niat banget buat nginep di satu base camp gitu, tempat orang-orang kerja yang manen tebu itu. Jadi gue dari rumah bawa baju ganti, sarung, handuk dan ya lain sebagainya lah. Nah, awal-awal gue pertama kerja sih emang gak ada masalah gitu, dan gue gak dapet gangguan apa-apa gitu kan. Nah, selang beberapa minggu kemudian di warung tempat istirahat yang berada di lingkungan pabrik gula itu, temen-temen pada bilang gitu ke gue, katanya kalau misalkan mau pulang usahakan dibawa jam 11 malam. Kalau lebih dari jam 11 malam itu jadi kita tuh harus konvoy gitu, harus ya ada temennya lah, 3 atau sampai 4 mobil gitu kan. Akhirnya gue nggak percaya dong, gue nggak percaya gitu. Nah akhirnya kata gue bilang, mana ada nih, kata gue bilang ya kan, di sini tuh nggak ada setan mas, saya orang sini dan saya bukan sekali 2 kali saya kerja di sini, tapi udah beberapa tahun gitu kan, udah ya adalah sekitar 4 tahunan saya bekerja jadi seorang supir pengangkut tebu gitu kan. Nah, akhirnya gue nggak percaya gitu kan, karena itu siang hari. Dan nah besok malamnya kembali lagi gitu kan, kembali lagi ke cerita dari temen gue. Katanya ada tuh cerita dari temen gue namanya Wakarpu gitu kan, Pak Karpu. Jadi beliau sempat bilang buat pesen ke kita semua supir-supir gitu kan. Jadi dia bilang ke kita dia bilang, awas kalau sampai lewat jam 11 malam jangan sampai pulang sendirian, harus ada yang nemenin gitu, harus ada yang temenin, terus konvoy gitu 3 sampai 4 mobil gitu kan. Akhirnya karena gue nggak percaya ya kan, setan kok di sini ada setan, karena selama 4 tahun ke belakang gue kayak nggak pernah ngeliat ada penampakan setan itu, gue belum pernah. Makanya gue penasaran gitu kan. Akhirnya gue nyombongin diri gitu kan, bolonya gue nyombongin diri gitu. Alah, gue nggak percaya ada setan, udah kalian kalau mau pulang aja sendiri gitu, pulang aja duluan gitu kan. Gue nanti nungguin jam 11 lewat, terus gue baru pulang sendirian. Akhirnya teman-teman pulang di bawah jam 10 ya kan, jam 10 jam 9 teman-teman udah pulang semua ke base camp Balukuyang ya, namanya base camp Balukuyang. Jadi jarak dari dari pabrik ke base camp Balukuyang itu ya ada sekitar 6 kiloan. Ada sekitar 6 kiloan gitu kan. Itu juga harus lewatin bendungan dulu baru nyampe ke base camp Balukuyang itu. Akhirnya teman-teman udah pada pulang duluan gitu kan, udah pada balik ke base camp duluan. Gue belakangan karena gue penasaran gitu kan, ayo kayak gimana sih setan tebu ya kan. Akhirnya ya udah gue nggak pulang tuh, gue masih ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol gitu kan sama orang yang ada di situ. Katanya si itu kan yang pernah ngeliat kan namanya si Karpu ya kan. Nah si Karpu tuh dia lewat terus kayak ada ngeliat makhluk halus gitu. Jadi tempatnya tuh di pas pertigaan Pertamina yang kalau belok kanan tuh ke arah Pertamina. Nah itu agak lurus dikit, terus ada jembatan kanan kiri jembatan ya kan. Nah jembatan kecil, terus di sebelah kiri jembatan itu ada pohon kalau orang sini bilang pohon itu namanya pohon duet gitu kan. Pohon duet bukan pohon duit ya, pohon duet. Nah jadi beliau sempat cerita ke kita bahwa letak posisi si hantu itu biasanya di situ gitu kan.
Akhirnya karena gue nggak percaya akhirnya ya udahlah mereka pulang duluan nggak apa-apa gitu. Gue masih di warung pabrik warung dekat-dekat pabrik, gue masih di situ, gue masih ya nongkrong ngopi-ngopi gitu. Akhirnya sekitar jam setengah 12 gue pamit pulang ya kan. Terus ya udah gue nyalain mobil gue, terus gue pulang. Awal-awal gue pulang emang belum terjadi apa-apa gitu, emang gak ada apa-apa gitu kan. Akhirnya gue udah sampai deket-deket pertigaan yang Pertamina itu. Dari kejauhan gue lihat kayak ada putih-putih apa gitu, putih-putih. Gue masih mikir positif gitu kan, ya paling karung gitu kan. Terus gue jalan lagi ya kan, makin deket makin kelihatan tuh kayak ada sekilas dari makhluk itu kayak ada merah-merahnya gitu. Akhirnya ya paling juga patok Pertamina gitu kan, biasanya patok Pertamina itu yang kayak kotak putih terus pinggir-pinggirannya ada cat merah, terus bawahnya panjang terus dimasukin ke tanah. Itu patok Pertamina ya. Jadi akhirnya gue mikir wah paling juga patok itu gitu kan. Nah, makin deket lagi, gue sengaja nyalain lampu jauh gitu, lampu tembak gitu kan. Akhirnya gue nyalain lampu tembak, udah deket tuh sekitar 4 meter 5 meter dari mobil gue. Itu sosok nengok ke gue gitu ya. Gue nengok dia spontan, gue kaget nengok. Gue lihat mukanya tuh hancur ya kan, mukanya hancur, terus giginya kayak begini, warna matanya merah nyala. Dia nengok ke gua sambil terbang. Akhirnya spontan karena gua takut gitu kan, takut banget. Akhirnya gua akhirnya gua ngebut gitu kan, gua kencengin lah laju kendaraan gua sampai ya. Pada waktu itu ya jalan ke arah ke Balokuyang itu belum seenak sekarang gitu, masih banyak jalan batu-batuan gitu. Gua ngebut sampai gigi 5. Ini mobil gua bawa nih sampai gigi 5 gitu, saking takutnya gua. Dan kebenaran men, seberapa kencengnya gua ngebut dia tetap bisa ngikutin. Dari samping kiri gua lihat gitu, dia kayak terbang nyimbangin gua aja gitu. Jadi terus dia terbang ngikutin gua nambah takut lagi, gue kencengin lagi gitu kan. Gue gue nggak tahu nih tuh mobil yang gue bawa tuh muntal mantil. Gue juga sering banget kejedot di sini ya kan, di atasan, di plafon mobil gue, karena saking kencengnya, saking takutnya gitu kan. Akhirnya gue ngebut gitu kan. Nah pas udah nyampe tikungan yang mau ke Balokuyang, gue belok. Nah gue perhatiin tuh makhluk udah nggak ngikutin gue lagi. Tadinya gue nggak kepikiran baca doa ya, karena takutnya tuh emang bener takut banget gitu. Terus juga ya gue akuin gue rada ya gue tahu gue muslim gitu, tapi gue rada jarang nekunin gitu, naatin agama gue. Bukan karena gue berpikir itu ya, tapi karena gue ya emang pada saat itu belum aja gitu kan, belum terlalu inget lah, belum terlalu fokus ke agama gitu. Akhirnya gue perhatiin, nengok pas gue belok ke kiri gitu yang ke arah Balokuyang, itu makhluk udah gak ngikutin gue lagi. Nah akhirnya gue sampai nggak bisa tidur. Gue turun dari mobil pun gue nggak berani gitu. Jadi gue diem sampai ketiduran di mobil. Nah besok paginya gue sakit gitu kan. Terus gue ngeliat banyak banget kerusakan yang ada di mobil gue, kayak per depan itu nomor 3 putus. Terus ya banyak lagi lah, dinamo jalan, dinamo yang buat nampung aliran listrik dari aki ke aki maksudnya itu rusak. Jadi banyak banget yang rusak di mobil gue. Ditambah gue sakit gitu kan, habis ngeliat kejadian itu gue sakit. Terus habis itu ternyata habis itu gue pulang kampung gitu kan. Terus gue ceritain kejadian gue ke bokap. Akhirnya bokap bawa gue ke gurunya. Nah akhirnya gue
dilihat gitu kan, gue dilihat, gue ceritain dulu tentang apa yang udah pernah gue alamin tentang apa yang gue alamin. Habis itu dia bilang gitu kan, gurunya bokap gue bilang ke gue, karena katanya itu makhluk masih nempel di badan gue gitu, maksudnya harus dibersihin dulu gitu. Akhirnya gue disuruh mandi, gue nurut mandi sambil baca doa gini-gini. Akhirnya gue udah baca doa, terus gue kayak dikasih sabuk ya, gue dikasih sabuk yang udah di dalamnya tuh udah banyak banget tulisan Al-Quran lah gitu. Akhirnya ini sabuk katanya dipakai, itu katanya makhluk yang ngikutin gue itu suka sama gue gitu. Jadi secara perlahan-lahan dia pengen ngambil jiwa gue buat masuk ke alamnya dia, terus dinikahin lah gitu. Akhirnya gue takut banget kan ngedenger dari orang yang pinter gitu, ternyata ada setan yang suka sama gue gitu. Akhirnya ya udahlah, gue terima gitu kan, itu sabuk gue terima. Tapi alhamdulillah setelah itu gue jadi inget kembali dengan agama gue jadi rajin sholat, gue rajin ngaji juga, ngapalin surat yang dulu pernah gue ajarin waktu kecil di musola gitu kan. Jadi setelah itu gue udah ngerasa sembuh ya, udah ngerasa mendingan. Kalau dulu kan gue buat bangun aja berat banget, kayaknya berat gitu, ngapa-ngapain juga susah gitu kan. Akhirnya setelah dibantu sama gurunya bokap gue, akhirnya gue sembuh. Ya mungkin segitu aja teman-teman dari cerita horor dari gue. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian gue ini adalah kita jangan pernah lupa dengan agama kita selalu ingat yang ada di atas. Dan satu lagi, jangan menyombongkan diri, jangan sesumbar lah intinya, jangan menyombongkan diri, karena kita tuh hidup gak cuma sendiri, ada juga makhluk lain, makhluk tak kasat mata yang juga tinggal ada di bumi ini. Oke teman-teman, segitu aja dari gua ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di next video.